Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya bersama saya si Teknisi FGHI. Nah, kali ini kita akan eksekusi. Ini Oppo A37 masih seperti biasa teman-teman. Kasusnya adalah penggantian LCD. Iya. Nah, karena memang banyak yang masuk itu servisan rata-rata mengganti LCD. Jadi ya kita kita bikin kontennya yang seperti ini ya. Oke, yang belum subscribe channel Teknisi FGHI, silahkan klik subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, hanya dipungut kuota atau wifi-nya saja. Oke. Nah, untuk Oppo A37 ini layar HP-nya itu sudah tidak bisa disentuh ya teman. Bukan tidak bisa disentuh, tidak semua tidak semuanya bisa disentuh. Nah, jadi kita bongkarin ya seperti ini ya. Kita angkat baterainya. Masih seperti biasa lah teman-teman ya. Ya, kita lepaskan konektor LCD-nya, terus kita buka karena Oppo A37 ini ya HP keluaran ya, lumayan lama lah ya. Jadi kita LCD-nya itu ada konektor LCD dan touchscreen-nya itu beda ya teman-teman ya, ada dua. Kalau HP sekarang kan dia gabung jadi satu konektor aja. Nah, jadi untuk HP Oppo A37 ini kita panaskan dengan menggunakan blower ya. Masih teman-teman, saya masih menggunakan blower yang lama ya teman-teman ya. Usianya pun sudah cukup lama ya. Saya menggunakan blower quick ya, 850 analog. Nah, jadi intinya kita panaskan LCD HP tersebut ya. Kemampuan LCD ini teman-teman ya, menahan panas itu sekitar 90 sampai 100 derajat. Nah, jadi masih mampu menahan panas dan tidak akan menimbulkan efek samping ya, seperti minum obat aja ya. Nah, jadi tidak menimbulkan efek samping untuk LCD tersebut. Jadi dia masih mampu menahan panas itu sampai 100 derajat ya. Iya, ini lemnya masih belum lepas semua ya teman-teman. Jadi kita kita panaskan lagi. Seperti itu teman-teman. Ya, kita perlu berhati-hati juga teman-teman untuk mengeksekusi LCD ini ya. Kenapa? Karena bahan LCD ini terbuat dari kaca, apalagi yang misalnya kasusnya retaknya parah gitu ya kan. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita menghindari ya secara nggak sengaja atau tersenggol oleh kaca tersebut. Jadi kita bisa mengalami cedera ya, luka terkena kaca dari LCD handphone ini ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan harus sangat berhati-hati. Nah, setelah kita angkat pastinya kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan bagian dudukan frame LCD-nya. Nah, ini LCD yang baru nih teman-teman. LCD yang baru ini sudah dites waktu saat pembelian di agen spare part-nya ya. Jadi saya pilih warna hitam karena waktu proses pembelian itu warna putihnya itu LCD-nya kurang bagus ya, kurang maksimal. Jadi saya pilih warna hitam dan ini pun mereknya ini Diamond ya teman-teman ya. Merek Diamond. Nah, kita kasih lem dulu. Sebelum kita tempelkan kita kasih lem dulu. Saya masih menggunakan lem merek Zenlida ya, B7000. Ya, warnanya bening ya.
warna bening. Nah, jadi kita kasih lem dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk kasus penggantian LCD ini sangat mudah ya teman-teman. Tapi harus kita lakukan dengan berhati-hati. Kenapa? Karena fleksibel itu sangat rentan sekali dengan konektor LCD tersebut, sangat rentan sekali. Kalau ibaratnya kita angkat lepas seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini apa namanya ini ya. Oke, ya kita pasang ya teman-teman. Kita pasang LCD-nya. Karena LCD waktu itu sudah kita tes, jadi langsung kita lem, langsung kita pasang aja. Nah, sangat penting teman-teman ketika kita melakukan pembelian suatu spare part ya, terutama itu LCD, sangat penting untuk kita tes. Yang lebih efektif itu kalau menurut saya teman-teman ya, kalau menurut saya yang lebih efektif itu kita eksekusi atau tesnya itu langsung di toko spare part. Kenapa? Karena kalau misalnya LCD itu gagal, jadi langsung kita retur minta yang lain ya, nggak perlu baratnya udah kita bawa ke counter kita, kemudian kita tes ternyata LCD tersebut gagal ya, tidak bisa digunakan. Karena saya juga sudah pernah mengalami pada waktu itu kita beli LCD ya kan, kita beli LCD terus mesinnya ada di counter, kemudian setelah sampai di counter kita tes ternyata blank putih, jadi nggak bisa dipakai, harus kita retur dan itu memerlukan waktu beberapa hari lagi. Jadi enaknya itu memang kalau proses penggantian LCD ini ya mestinya langsung kita bawa ke ke agen spare partnya. Jadi kita bisa tes langsung di tempat. Nah, kalau ibaratnya yang modalnya sudah banyak ya, kita bisa stok ya kan, stok LCD bisa. Tapi yang ibaratnya baru-baru mau mulai untuk melakukan servis handphone ya, kita bisa dengan cara seperti itu, kita bawa mesinnya di agen spare part, langsung kita tes. Jadi lebih efektif ya, tidak memerlukan begitu waktu yang lama. Oke, nah ini sudah nampak tampilannya. Nah, langsung saja kita kita pasang kembali baut-bautnya ya teman-teman ya. Kita pasang kembali, rapikan semuanya ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Karena baut itu fungsinya juga sangat besar sekali ya teman-teman ya, menahan bagian mesin dari handphone tersebut. Seperti itu. Nah, ya, kita lakukan dengan perlahan ya teman-teman ya untuk pemasangan bautnya, tidak perlu terburu-buru. Karena memang dalam servis handphone itu kita memerlukan ketelitian yang sangat tinggi ya. Nah, ini cara saya untuk mengetes suatu LCD itu ya cukup dengan cara seperti itu teman-teman. Kita tekan salah satu menu yang ada di handphone tersebut, ya kita putar-putarin. Ya, kalau memang dia tidak tidak lengket ya, itu berarti LCD-nya aman. Nah, jadi kita nggak perlu tes tombol QWERTY-nya atau tombol untuk menelpon, itu insya Allah tetap sudah aman ya teman-teman. Nah, ketika sudah selesai kita pasang, kita rapikan, kita pasang backdoor-nya, backdoor belakangnya teman-teman ya. Nah, ketika sudah kita pasang, jangan lupa ya kita bersihkan supaya LCD tersebut nampak seperti baru ya, seperti kita beli handphone baru. Jadi masih bersih, mulus ya, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan yang saya beli ini LCD-nya
kurang presisi ya. Jadi makanya kita tambahkan sedikit lem pada pinggirannya itu supaya ya terlihat rapi lah ya teman-teman ya. Supaya terlihat rapi ya, saya tambahkan sedikit lem dan kemudian kita akan menggunakan solasi ya. Solasi ya, sejenis lakban kertas itu saya gunakan itu karena kehabisan stok karet gelang. Jadi saya itu cuma pakai 2 teman-teman. Jadi kalau nggak ada karet gelang, saya gunakan lakban atau isolasi kertas. Karena menurut saya itu lebih lebih maksimal hasilnya. Ya, menjadikan HP LCD HP-nya itu menjadi agak semakin rapat. Kecuali memang udah nggak bisa rapat sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kita mau gimana lagi ya kan? Karena memang LCD itu kadang ada yang presisi, ada yang enggak ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa memaksa. Oke ya teman-teman ya. Seperti itu hasilnya. Mudah-mudahan video konten yang saya bikin ini bermanfaat untuk teman-teman pemula. Ya, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.